Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ziarah kubur sebelum bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak terasa bulan Ramadan sudah di depan mata. Di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, umat muslim di seluruh dunia akan menjalankan kewajiban menunaikan ibadah puasa. Selain itu, bulan Ramadan juga memiliki banyak keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hambanya. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, memiliki berbagai tradisi menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi ini bisa ditemui hampir di semua penjuru tanah air. Mulai dari tradisi nyekar ke makam, munggahan hingga mengadakan festival liwet. Tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang ini masih terpelihara hingga saat ini. Nyekar ke makam atau ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang paling sering dilakukan umat muslim tanah air menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Aktivitas ini bertujuan untuk mendoakan keluarga atau sanak saudara yang telah meninggal dunia. Lantas bagaimana pandangan ulama mengenai ziarah kubur menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Apakah kegiatan ini diperbolehkan dalam Islam dan apa sebenarnya tujuannya? Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya mengatakan bahwa ziarah kubur dalam Islam boleh hukumnya, tapi ada perilaku dalam ziarah kubur yang disoroti oleh ulama. Di antaranya datang ke kubur lalu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Islam, yang masuk dalam kategori akidah. Ziarah kubur itu boleh hukumnya. Ya, tak ada masalah di ziarah kubur. Tapi ada sebagian perilaku dalam ziarah kubur yang disoroti oleh para ulama kita, bahkan sejak masa Wali Songo dulu. 9 ulama yang sangat dikenal. Apa di antaranya? Datang kemudian ke kubur, lalu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam Islam, yang masuk dalam kategori akidah. Ya, contoh misalnya, membawa sesuatu, lalu meminta dengan sesuatu itu, memohonnya bukan kepada Allah. Dan bukan dalam konteks tawasul. Ya, bukan dalam konteks tawasul. Ya, dia minta kepada mayit misalnya, tolong kabulkan saya A dan B. Nanti berpindah kepada pohon-pohon di sekitarannya. Tolong kabulkan doa hajat saya minta begini dan begitu. Nah, itu contoh di antara akidah yang berlaku di masa jahiliyah dengan model yang berbeda, dialihkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Alih-alih engkau menyembah ke sini, sembahlah yang telah menciptakanmu. Pertama, penting ditanamkan keyakinan pada jiwa kita, ziarah kubur itu tidak dibatasi waktu dan keadaan. Umum sifatnya. Ya, Anda kerjakan di Ramadan, di luar Ramadan, sebelum tiba Ramadan, jauh setelah Ramadan, itu tidak terbatas dengan waktu. Hanya yang penting diketahui, ziarah kubur itu apa faedahnya. Pertama, mengingatkan kita kematian, bahwa kita akan wafat. Kita akan wafat, kita akan wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan orang tua, mengingatkan bakti kita pada orang tua. Supaya kita ingat, ini ibu saya sudah wafat. Apa yang sudah saya berikan untuk ibu saya? Ya, saya sudah wafat. Apa amal jariah yang saya bisa lakukan? Sedekah jariah untuk bisa berbuat baik untuk ayah saya. Kalau tidak memungkinkan ziarah tempatnya jauh, maka berdoa. Maka diajarkan doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa minta kebaikan. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Yang kedua, bersedekah bisa diatasnamakan orang yang telah wafat. Ya, Bapak sedekah atasnamakan orang yang wafat. Berikan mushaf, berikan itu. Pertanyaan bisa mengalir pahalanya untuk orang yang wafat tadi. Hadisnya banyak, sahih termasuk 9 lafaz di hadis Muslim. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ziarah kubur tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Sedangkan menurut para ulama, manfaat ziarah kubur itu sendiri antara lain, akan melembutkan hati, mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan akan negeri akhirat. Selain itu, ziarah kubur juga menjadi salah satu sarana agar seorang muslim selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat bahwa kematian itu adalah hal yang nyata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.